Uh, Kalau saudara mengikuti dari awal, maka saudara akan menyaksikan beberapa hal yang sengaja ditekankan dalam pemberitaan hari ini, ya. Mulai dari maksud dan tujuan dari salib itu, lalu kemudian ada Petrus, Tuhan Yesus di Getsemani, Via Dolorosa, dan dia kemudian disalibkan. Jumat Agung adalah hari yang sangat penting dalam kehidupan kita. Amin. Kalau saudara lihat salib, apa yang muncul dalam pikiran saudara? Apa arti salib itu bagi saudara-saudara sekalian? Charles Spurgeon bilang, salib adalah titik akhir dari dosa. Titik akhir dari dosa dan kuasa dosa. Jadi kalau saudara melihat salib atau di rumah saudara ada salib atau saudara akan pakai kalung salib nanti, maka saudara mesti ingat bahwa salib itu bukan hanya karena Yesus mati di kayu salib, tapi bahwa dosa ada akhirnya. Dan akhirnya adalah di salib itu. Bukan hanya dosa yang diakhiri saudara-saudara, tetapi kuasa atas dosa. Dosa adalah perbuatan yang kita lakukan melanggar perintah Tuhan ataupun tidak melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Tetapi bukan hanya dosa yang berbahaya saudara-saudara, tetapi kuasa dari dosa. Apa yang dimaksud dengan kuasa dari dosa itu? Yang pertama saudara-saudara, kuasa dosa itu adalah mencengkram kehendak kita manusia. Jadi akibat dari dosa gitu ya, maka kita bisa menghambakan diri kepada dosa. Yohanes 8 ayat 34 berkata, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi dosa bukan hanya tindakan ketika saudara berbohong, saudara mencuri, saudara mengambil milik orang lain. Bukan hanya sekedar tindakan dosa, the act of sin, tetapi dosa itu juga mengandung kuasa. Yang mana saudara bisa diperhamba oleh dosa. Kita tahu, kapan kita tahu bahwa kita sedang terikat dengan dosa? Karena begini, misalnya kita tahu bahwa kita harus mengampuni, tetapi kita tidak mau mengampuni. Kita memilih untuk jangan dulu mengampuni. Karena kalau saya mengampuni nanti dia akan dibebaskan. Kita tahu bahwa kita harus mengampuni, tetapi kita tidak mau mengampuni, menunjukkan bahwa kita bukan hanya berdosa, tetapi ada kuasa dosa yang masih mencengkram hidup kita. Jadi jangan berpikir dosa itu hanya ketika saudara berbuat salah, berbuat ini, berbuat itu. No. Ketika saudara menyerah kepada kekuatan yang menawan dan memperbudak engkau, yang membuat engkau sulit melakukan kehendak Allah. Yang kedua, kuasa dari dosa itu membutakan. 2 Korintus 4 ayat 4 berkata demikian. Iblis zaman ini telah membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya. Yang membuat dosa itu berbahaya sekali lagi bukan karena saudara sekedar berbuat dosa, tetapi dosa bisa mengubah perspektif saudara, persepsi saudara terhadap kehidupan itu sendiri. Saudara bisa melihat dosa itu menjadi sesuatu yang menarik. Itu kuasa dosa. Saudara melihat dosa itu adalah sesuatu yang rugi kalau tidak dilakukan. Kalau saudara hidup menjadi orang benar, rasanya bosen ya. Rasanya kurang seru kalau hidup ini terlalu lurus. Itu penipuan. Bagaimana kuasa dosa mempengaruhi pikiran kita sehingga kita dibutahkan, tidak bisa melihat mana kebenaran dan mana yang tidak benar. Mulai menikmati apa yang disebut dengan dosa itu.
kita melihat banyak hal yang tidak benar di sekeliling kita. Dan kita memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa karena mungkin tidak mengganggu. Itu kuasa dosa yang membutakan. Membuat kita tidak bisa melihat apa yang benar yang disediakan oleh Tuhan. Kuasa dosa yang ketiga, saudara-saudara. Pola hidup yang mengarah pada kematian. Roma 6 ayat 16 berkata demikian. Kamu adalah hamba dari apa yang kamu taati. Orang yang hidup dalam dosa akan menyesuaikan seluruh pola hidupnya, cara hidupnya dengan dosa itu. Dan itu tidak perlu tenaga yang banyak, saudara-saudara. Mengatur hidup kita, menyesuaikan hidup kita dengan cara yang berdosa itu sangat mudah. Jadi saudara-saudara, kuasa dosa itu bukan cuma soal kejatuhan, tetapi ia juga bisa membentuk identitas dirimu yang baru. Tetapi praise the Lord, saudara-saudara, haleluya. Yesus datang untuk menyelesaikan bukan hanya dosa, tetapi juga kuasa dosa. Saudara boleh kasih tepuk tangan buat Yesus yang luar biasa. Roma 6 ayat 6 berkata, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Oleh karena kematian Yesus di kayu salib, kuasa dosa dipatahkan dan kita punya kuasa untuk berkata tidak kepada dosa. Yang setuju dengan saya bilang amin. Jadi saudara-saudara, dari sini kita sadar, itu sebabnya kita gak bisa menyelesaikan dosa sendiri. Karena dosa bukan hanya tindakan saudara yang berdosa, tetapi kuasa dari dosa itu yang menyertai setiap perbuatan dosa yang engkau lakukan. Nah, hari ini saudara-saudara, saya mau kita semua akan fokus kepada salib Kristus. Oke? Kristi boleh keluarkan gambarnya. Nah, ada bagian yang sangat penting yang saya ingin kita lihat dari infografis yang ada di depan kita, saudara-saudara. Ini adalah gambaran ketika Yesus disalibkan. Pada saat Yesus mati di kayu salib, menjelang dia mati, saudara-saudara, sekitar jam 12 sampai jam 3 sesudah dia disalibkan, Yesus sebenarnya tidak sendirian di sana. Jadi di sekeliling Yesus itu sedikitnya ada 4 atau 5 kelompok orang yang berdiri di sana dan melihat apa yang terjadi dengan Yesus. Dan frame ini saya perlukan, saya butuhkan untuk saudara punya gambaran tentang apa sebenarnya yang terjadi di sekeliling salib sesaat sebelum Yesus menyerahkan nyawanya. Saudara sudah diajar tentang 7 perkataan Tuhan Yesus disalib. Saudara sudah dengar dan saudara sudah tahu. Saudara harus tahu apa itu. Tetapi saudara juga harus tahu tentang kelompok-kelompok orang yang berada di sekeliling salib pada saat dia mati. Ada murid-muridnya, tapi tidak semua murid. Murid Yesus ada 12, saudara-saudara. Tapi tidak semua murid ada di sekeliling Yesus ketika dia mati. Ada ibunya yang di tengah sini, murid Yesus dan ibu Yesus. Ada tentara Romawi, tidak semua, tapi ada beberapa kelompok tentara Roma yang sampai Yesus mati masih berada di sekeliling Yesus. Ada juga penjahat yang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan ada imam-imam ahli Taurat yang masih bertahan untuk memastikan bahwa Yesus benar-benar mati. Menarik sekali saudara-saudara. Kalau hari itu sudah ada foto, maka foto yang akan kita lihat itu akan menunjukkan gambaran yang penting untuk kita ingat. Siapa saja yang berada di sekitar salib.
Yang pertama saudara-saudara, murid yang paling dikasihi Yesus yang bernama Yohanes. Itu dia. Kemungkinan itu yang berlutut. Satu-satunya murid yang berdiri di dekat salib adalah Yohanes. Yohanes adalah menjadi murid yang paling dikasihi dan yang paling terakhir mati dari 12 murid Yesus. Dia kemudian menulis kitab Wahyu sehingga kita bisa tahu tentang masa depan kita. Saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak perlu khawatir tentang masa depan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menjamin masa depan saya dan saudara-saudara. Amin. Dan itu karena apa? Karena ada Rasul Yohanes yang tetap setia sampai akhir. Wah, luar biasa. Bukan Petrus, saudara-saudara. Bukan Petrus. Walaupun kita pengen Petrus. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27 berkata demikian. Yesus berbicara langsung kepadanya dan menyerahkan Maria dalam perawatannya Yohanes. Lalu dia lihat wajah ibunya yang ada di situ. Dia bilang, "Ibu, inilah anakmu." Lalu kemudian dia menghadap kepada Yohanes dan dia bilang, "Yohanes, inilah ibumu." Jadi sesaat sebelum Yesus meninggal, sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia titip pesan untuk Yohanes, jaga mamanya Maria. Saudara bisa bayangkan, di tengah-tengah penderitaan Yesus yang berat, di tengah-tengah kesakitan, dia masih mikirin mamanya, Maria, ibunya. Dan dia berat meninggalkan Maria. Itu sebabnya dia perlu menitipkan, dan dari semua murid Yesus hanya Yohanes yang ada di situ. Yesus gak mungkin menitipkan Maria kepada imam-imam. Yesus gak mungkin menitipkan Maria ibunya kepada ahli-ahli Taurat. Juga orang-orang yang ada di sana. Yesus akan mempercayakan Maria ibunya kepada orang yang paling dekat. Dan dia berkata, "Yohanes, inilah ibumu." Dia lagi berkata, dia bukan cuma mamaku, dia juga mamamu. Tolong, mungkin dia gak akan bisa. Dia sudah bahkan gak bisa berbicara, saudara-saudara. Apa yang diucapkannya di kayu salib itu benar-benar sudah dinubuatkan, hanya terbatas. Tetapi dia masih berkata, "Yohanes, inilah ibumu. Please take care my mom." Murid yang setia. Selain dia ada Maria, ibu Yesus tentunya. Yohanes 19 ayat 25 berkata, "Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya." Berdiri ibunya, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan gak Maria seperti apa? Dekat salib Yesus berdiri ibunya. Dia berdiri, saudara-saudara. Dalam bahasa aslinya dikatakan dia tegar. Dia berdiri bukan karena dia mampu, tetapi karena dia tegar, karena dia mengasihi Yesus. Dan ingat, Maria telah mendengarkan apa yang Yesus alami sejak dia dikunjungi oleh malaikat Gabriel. Dan Maria menyimpan semua itu dalam hatinya. Maria kemudian mendidik dan membesarkan Yesus sambil tahu bahwa anaknya akan menjadi juru selamat dunia. Saya yakin Maria gak pernah membayangkan bagaimana dan apa yang akan dialami Yesus untuk menanggung dosa dunia. Dan ketika itu terjadi, saudara-saudara, ibu mana yang masih akan berdiri di samping salib anaknya yang tengah disalibkan? But he stand. Dia berdiri dan bertahan karena dia tahu
bahwa Yesus harus menyelesaikan tugasnya. Apakah Maria luka? Saudara bisa lihat, saudara bisa rasakan bahwa memang betul Maria terluka. Tapi meskipun dia terluka, he choose to stand. Dia berdiri, memutuskan untuk berdiri di samping Yesus. Siapa lagi saudara-saudara? Ada penjahat yang bertobat. Lukas 23 ayat 42, dia bilang sama Yesus, Yesus, kirinya Yesus, ya. Yesus, ingatlah aku. Masih ingat ributnya dua penjahat yang sama-sama disalib? Yang di kanan bilang Allah. Yang satu bilang, Yesus, ingatlah aku. Dia gak kenal siapa Yesus. Dia bukan temannya Yesus. Dia hanya menyaksikan apa yang Yesus alami. Namun dia langsung percaya kepada Tuhan Yesus. Ini toh penjahat paling kontroversi yang paling dibanggakan oleh semua penjahat di seluruh dunia. Kalau saudara pernah berbuat jahat kepada Tuhan, saudara pasti akan ingat penjahat ini. Karena ini penjahat yang paling berprestasi saudara-saudara. Karena menjelang 1 menit sebelum dia diangkat oleh Tuhan, dia bilang, Yesus ingatlah aku. Dan ini hebatnya saudara-saudara. Tuhan tidak melihat berapa lama engkau mengenal Tuhan. Yang Tuhan lihat selalu ujungnya. Sama-sama bilang ujungnya saudara-saudara. Kita gak boleh bangga, oh kita sudah lama ikut Tuhan. Lalu menjadi kita lebih rohani, kita lebih tahu kehendak Tuhan. No saudara-saudara, at the end engkau mungkin sudah memulai yang baik dan banyak yang memulai yang baik juga. Tapi kemudian hilang di perjalanan gitu ya. Nah yang paling penting adalah at the end apakah engkau setia kepada Yesus Kristus. Tuhan selalu kasih kesempatan kepada siapapun yang mau bertobat. Amin. Kalau hari ini saudara datang dan saudara merasa saudara pernah menjahati Tuhan, this is the moment. Karena Tuhan tidak melihat berapa lama engkau kenal Tuhan, tapi Tuhan mau sedalam apa kamu percaya kepadanya. Amin. Ada juga perwira Romawi saudara. Ini orang gak percaya. Nih. Ada orang Romawi yang malah cabut undi untuk berebut bajunya. Tapi ada perwira. Artinya secara dia mungkin kepala pasukan gitu ya. Bilang begini, sungguh ia ini anak Allah. Matius 27 ayat 54. Saudara, ketika saudara berdiri di salib, saudara sebenarnya punya pilihan. Apakah saudara bisa mengenali kebenaran atau saudara bisa menolak kebenaran. Kadang kebenaran itu memang sudah nyata di depan kita, tetapi kita memutuskan untuk tidak mau melihatnya. Berbeda dengan perwira Romawi ini, dia menyaksikan kebenaran itu di depan. Dia menyaksikan apa yang Yesus alami. Dan karena dia menyaksikan semua itu, ketika dia melihat penderitaan Yesus, dia berkata, sungguh ia ini anak Allah. Bandingkan saudara dengan imam-imam kepala. Imam-imam kepala berdiri dekat salib yang sama, saudara, pemandangannya sama, jaraknya mungkin sama. Yang satu bilang sungguh ia ini anak Allah, tetapi justru orang-orang yang paling beragama bilang begini, orang lain ia selamatkan, dirinya tidak dapat ia selamatkan. Kuasa dosa saudara-saudara membutakan pikiran.
Hanya karena mereka melakukan ritual-ritual keagamaan, mereka pikir itu sudah cukup untuk mereka bisa melihat kebenaran itu. Tetapi di mana ada kesombongan yang adalah dosa yang tertua, kuasa dosa masih ada. Satu-satunya cara saudara melihat dan mengalami kebenaran itu adalah saudara percaya. Amin. Kita bisa hafal, kita bisa tahu firman Tuhan. Kita bisa aktif pelayanan, kita bisa melayani hari ini. Tapi kalau saudara gak melihat dan gak menerima salib itu dalam hatimu, semuanya akan sia-sia. Kita sudah lihat kelompok orang yang ada di sekitar salib. Ada orang-orang Yerusalem yang sementara menonton dan mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya berdiri dan melihat saja. Mereka punya pemandangan yang sama. Tetapi ada yang diselamatkan karena pandangannya kepada salib. Dan ada justru yang dibinasakan karena pandangannya kepada salib. Bagaimana pandanganmu kepada salib Kristus hari ini? Selain orang-orang di sekeliling itu, siapa lagi yang paling penting? Yesus. Yesus berada di tengah-tengah mereka. Sama hari ini saya percaya Yesus berada di tengah-tengah kita. Saudara berada di sekeliling salib Yesus. Tapi kamu berdiri di mana? Apakah kamu Maria? Seperti Yohanes? Seperti orang Farisi? Seperti kepala pasukan? Seperti orang yang di kanan? Atau seperti orang yang di kiri? Atau seperti imam-imam itu yang punya banyak pengetahuan tapi sulit untuk percaya karena pikirannya dibutakan oleh kuasa dosa.